Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Semoga di hari ini Allah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada para sahabat semuanya. Dalam video ini kami akan menampilkan aksi Gus Nur Samsun yang telah menghabisi Mat Suling, dan hidupnya kembali Mat Suling setelah dihabisi Gus Nur Samsun itu. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika tahu bahwa dalam fitnah yang ditujukan kepadanya adalah Mat Suling, Gus Nur Samsun pun mendatangi markas dari Mat Suling dan para muridnya itu, yaitu di sebuah tempat di Gunung Gembok, Pacitan. Dia datang adalah untuk klarifikasi kebenaran dari tuduhan fitnah itu kepada Mat Suling. Dan setelah bertemu dengan Mat Suling, Gus Nur Samsun minta penjelasan tentang fitnah tersebut. Dan di saat itulah Mat Suling pun kemudian mengakui bahwa dialah yang melakukan semua itu. Dan dia melakukan itu adalah untuk menghancurkan nama baik Gus Nur Samsun. Maksudmu apa, motifmu apa menyuruh orang satu ini untuk menghancurkan saya, merusak saya dengan dalih saya dianggap menghamili perempuan untuk pura-pura? Suryo, Apa? bukan kamu. Hah? Dan saya yang menipu. Bukan sampai yang menipu? Kamu juga menipu saya. Maka setelah Mat Suling mengakui semua perbuatannya itu, kemudian terjadilah pertarungan hebat Gus Nur Samsun dengan Mat Suling dan para muridnya. Dan dalam pertarungan tersebut, Gus Nur Samsun kalah, dan kemudian dia disekap di dalam karung dan kemudian digantung. Dan karena mengetahui hal tersebutlah, kemudian banyak para dukun yang pernah ditobatkan Gus Nur Samsun, untuk berusaha menolong dan membebaskan Gus Nur Samsun. Namun semua para mantan dukun itu tak mampu untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Sehingga akhirnya datang Kang Hadi untuk mengkoordinasi para mantan dukun, yang ingin membebaskan Gus Nur Samsun itu. Dan setelah berhari-hari misi pembebasan itu dijalani tanpa mendapat hasil, Kang Hadi datang dengan kesatria untuk membebaskan Gus Nur Samsun seorang diri. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun muncul dengan tiba-tiba, menolong Kang Hadi, dan mengalahkan Mat Suling beserta para muridnya. Dan untuk menghilangkan semua perbuatan Mat Suling dan para muridnya itu tumbuh kembali, Gus Nur Samsun dan Kang Hadi akhirnya membakar Mat Suling dan para muridnya di dalam pondok bambu yang jadi markasnya. Dan di saat itulah semua kemudian meyakini bahwa Mat Suling telah mati menjadi abu. Tetapi kematian Mat Suling itu kembali menjadi teka-teki, ketika Gus Nur Samsun diberi kabar oleh para orang dekatnya. Dari mereka ada yang telah ditemui Mat Suling, di tengah keyakinan tentang kematian Mat Suling itu. Bahkan informasi itu juga disampaikan oleh Ki Upas Landak, yang mengatakan bahwa Mat Suling sebenarnya masih hidup, dan saat ini berada di sebuah daerah di Cilacap. Dan mendengar berita yang demikian itu, teka-teki kematian Mat Suling menjadi simpang siur dan penuh keraguan. Apalagi Gus Nur Samsun kemudian mengatakan bahwa Mat Suling memang sulit untuk dimatikan. Mat Suling adalah dikenal dukun yang sangat sakti mandraguna. Bahkan dia dikenal sebagai dukun setengah dewa. Dia mempunyai ilmu rawa rontek dan ilmu pancasona, yang konon dikatakan, orang yang mempunyai ilmu tersebut sulit untuk bisa mati, atau bahkan bisa hidup lagi dari kematiannya. Dapat informasi dari beberapa orang, katanya didatengin sama Mbak Mat Suling. Jadi, dan saya juga dapat informasi dari Ki Upas Landa. Ki Upas Landa saat ini kan masih tirakat, guys. Saya dapat informasi dari Ki Upas Landa, katanya Mbak Mat Suling masih hidup. Dan posisi Mbak Mat Suling saat ini ada di daerah Cilacap. Tetapi nggak tahu sih informasi itu benar atau enggak. Karena memang setahu saya Mbak Mat Suling itu punya ilmu apa namanya, rawa rontek, pancasona atau apa sih gitu. Memang susah mengalahkan Mbak Mat Suling, itu susah.